Pernahkah Anda merasa bahwa waktu adalah musuh paling kejam di kota ini? Di bawah langit Jakarta yang abu-abu, Baskoro merasa seolah hidupnya adalah sebuah perlombaan yang tidak pernah berakhir. Suara klakson yang bersahutan, debu jalanan yang menempel di kemeja rapinya, dan layar ponsel yang terus berkedip menuntut perhatian. Baginya, setiap detik adalah uang, dan setiap gangguan adalah hambatan. Ia berjalan dengan langkah cepat, menyalip pejalan kaki lainnya di trotoar yang sempit, hanya fokus pada gedung kaca tinggi di ujung jalan yang merupakan kantornya. Baginya, dunia di luar pekerjaannya hanyalah kebisingan yang perlu diredam dengan penyuara telinga mahal miliknya. Namun, pagi itu, sesuatu yang sangat kecil dan rapuh mencoba menghentikan lajunya, yang membabi buta. Nah, mungkin butuh pembatas buku. Suara itu serak, hampir tenggelam oleh deru mesin bus kota. Seorang kakek tua bernama Pak Dharma berdiri di sudut warung kelontong, menyodorkan beberapa pembatas buku kain yang ditenun dengan tangan. Warnanya kusam, polanya sederhana, sangat kontras dengan kemewahan yang dikejar Baskoro setiap hari. Baskoro bahkan tidak menoleh sepenuhnya. Ia hanya memberikan isyarat tangan yang dingin. Sebuah tanda tidak, yang tajam, tanpa kata-kata. Pak Dharma tersenyum kecil, kerutan di wajahnya menceritakan kisah tentang ribuan penolakan yang telah ia terima sebelumnya. Ia kembali duduk di kursi plastik kecilnya, merapikan barang dagangannya yang tidak seberapa dengan jemari yang gemetar karena usia. Penolakan itu tidak hanya terjadi sekali. Setiap hari, di jam yang sama, Pak Dharma selalu ada di sana. Dan setiap hari pula, kemarahan Baskoro tumbuh. Ia merasa terganggu oleh kehadiran kakek itu, yang seolah-olah menjadi pengingat akan kemiskinan dan kelambatan di tengah ambisinya yang meluap. "Kakek tidak lihat saya sibuk," bentak Baskoro suatu sore ketika Pak Dharma tanpa sengaja menghalangi jalannya saat ia sedang menelpon klien penting. Baskoro hampir menabrak nampan kayu kecil milik kakek itu, membuat beberapa pembatas buku jatuh ke genangan air sisa hujan. Pak Dharma terdiam, matanya yang mulai keruh menatap Baskoro dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kemarahan, melainkan sebuah kesedihan yang mendalam dan murni. Malam itu, pekerjaan Baskoro tidak berjalan lancar. Presentasinya ditolak, dan bosnya memberikan teguran keras. Di dalam apartemennya yang dingin dan minimalis, Baskoro merasa hampa. Ia melihat tumpukan buku di mejanya, semuanya menggunakan sobekan kertas atau struk belanja sebagai pembatas. Tiba-tiba, bayangan Pak Dharma muncul di benaknya. Ia teringat bagaimana kakek itu tidak pernah membalas makiannya dengan kata-kata kasar. Rasa bersalah mulai menyelinap di antara egonya yang tinggi. Mengapa ia begitu kasar pada seorang pria yang hanya mencoba bertahan hidup? Mengapa kain-kain tenun itu terasa begitu familiar di matanya, seolah-olah ia pernah melihat pola yang sama di masa kecil yang sudah lama ia kubur dalam ingatannya. Keesokan harinya, hujan turun deras membasahi jalanan Jakarta. Baskoro keluar dari kantor dengan payung besar, bersiap menerjang kemacetan. Di sudut jalan yang biasa, ia melihat Pak Dharma masih di sana, berteduh di bawah terpal warung yang bocor. Tubuh rentanya menggigil, namun ia tetap memegang nampan dagangannya seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Kali ini, Baskoro tidak mempercepat langkahnya. Ia berhenti tepat di depan Pak Dharma. Alih-alih membentak, ia menarik napas panjang. Ia melihat Pak Dharma sedang berusaha memasukkan sesuatu ke dalam kantong kemejanya yang basah. Sebuah benda kecil yang tampaknya dijaga lebih ketat daripada nyawanya sendiri. "Kek, saya mau beli semuanya," ucap Baskoro pelan. Suaranya hampir hilang ditelan bunyi hujan. Pak Dharma mendongak, matanya berbinar karena terkejut. Dengan tangan yang gemetar hebat karena kedinginan, ia mulai membungkus pembatas buku itu satu persatu dengan plastik bening, agar tidak semakin basah. Namun, karena tangannya yang sudah tidak lincah, sebuah foto tua yang tadi ia simpan terjatuh dari sakunya. Foto itu mendarat tepat di atas sepatu mahal Baskoro. Baskoro membungkuk untuk mengambilnya, bermaksud mengembalikannya. Namun, saat jemarinya menyentuh permukaan foto yang sudah retak-retak itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi, hanya menyisakan suara detak jantungnya yang berpacu kencang. Di dalam foto itu, tampak seorang pria muda yang sangat mirip dengan Baskoro sedang menggendong seorang anak kecil di depan sebuah rumah kayu yang asri. Pria muda itu mengenakan dasi dengan pola tenun yang persis, sama dengan pembatas buku yang dijual Pak Dharma. Baskoro mengenali dasi itu. Itu adalah dasi kesayangan ayahnya, seorang penenun tradisional di desa kecil yang ditinggalkan Baskoro belasan tahun lalu, demi mengejar mimpi di kota besar. Sejak ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan kerja, Baskoro memutus komunikasi dengan masa lalunya, merasa bahwa desa itu hanya membawa kenangan pahit kemiskinan.
Ia tidak pernah tahu siapa pria tua di depannya ini, sampai ia melihat tulisan tangan di balik foto itu. Untuk sahabatku Dharma, jaga keluarga kita jika aku tak lagi mampu. Ayahmu adalah orang paling baik yang pernah ku kenal, nak. Suara Pak Dharma pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ia menceritakan bagaimana setelah ayah Baskoro tiada, ia mencoba mencari Baskoro namun kehilangan jejak karena Baskoro sering berpindah tempat tinggal. Pembatas buku itu dibuat dari sisa-sisa kain tenun yang gagal dijual ayahnya dulu. Pak Dharma terus menenunnya, bukan hanya untuk mencari sesuap nasi, tetapi untuk menjaga janji dan harapan agar suatu saat ia bisa bertemu kembali dengan anak sahabatnya. Ia tidak menjual pembatas buku, ia menjual kenangan dan kesetiaan yang selama ini dianggap sampah oleh Baskoro yang sombong. Baskoro merasakan dadanya sesak, sebuah tembok besar yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Baskoro tidak hanya membeli semua pembatas buku itu, ia merangkul Pak Dharma dengan erat, mengabaikan kemeja mahalnya yang kini basah dan kotor terkena noda air hujan dari baju Pak Dharma. Ia menangis tanpa peduli pada orang-orang yang lewat atau status sosial yang selama ini ia agungkan. Di sudut jalan yang kotor itu, di antara bau asap kendaraan dan sisa hujan, Baskoro akhirnya menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia kejar selama ini tidak ada artinya jika ia harus kehilangan kemanusiaan dan akarnya. Pak Dharma menepuk punggung Baskoro pelan, sebuah pelukan hangat dari masa lalu yang akhirnya sampai ke tujuannya. Kini, setiap pagi sebelum masuk ke kantornya yang megah, Baskoro selalu mampir ke warung itu. Namun bukan untuk membeli pembatas buku, melainkan untuk membawakan sarapan hangat untuk Pak Dharma yang kini ia anggap sebagai kakeknya sendiri. Di meja kerja Baskoro yang dulunya dingin, kini berderet buku-buku, dengan pembatas kain tenun berwarna-warni. Setiap kali ia merasa lelah atau sombong, ia akan menyentuh kain itu, teringat bahwa di dunia yang serba cepat ini, hal paling berharga bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan siapa yang kita hargai. Cerita ini bukan tentang kemiskinan, tapi tentang bagaimana sebuah foto tua dan selembar kain, bisa menjahit kembali hati yang sempat terkoyak oleh ambisi yang buta.